Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul teracuni. Saudara-saudara, harga mengenakan kebenaran firman adalah segenap hidup, bukan asal-asalan, sehingga kita tidak pernah mengalaminya. Ya, pada umumnya banyak orang Kristen hanya sampai hanya sampai di level pemenuhan kebutuhan jasmani secara primer, sekunder, dan tersier. Cara berpikir yang salah ini membutakan mata kita terhadap nafas, jantung, dan inti kebenaran Injil. Jadi kita mengerti mengapa di dalam Lukas 16 ayat 11 dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jangan kita memiliki mata tetapi tidak memiliki penglihatan, ya Bapak Ibu. Memiliki telinga tetapi tidak memiliki pendengaran. Tapi kita merasa melihat dan kita merasa mendengar. Buktinya kita masih mudah tersinggung, masih mudah marah untuk apa yang tidak perlu kita marah. Masih melakukan hal-hal yang tidak patut, walaupun tidak melakukan pelanggaran moral besar, tetapi tidak patut di mata Tuhan. Allah mau kita menjadi anak-anaknya. Jikalau kita menjadi anak-anaknya, prinsip-prinsip hidup kita harus persis seperti yang Tuhan Yesus kenakan. Ya, tidak boleh bergeser sedikit pun. Kalau hanya mendengar khotbah, kita tidak akan sampai kepada tujuan, tetapi kita harus sampai menemukan Tuhan dan mengalami pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Allah itu hidup. Ia bisa ditemui. Dia pasti berbicara. Maka supaya kita bisa mendengar suara Roh Kudus, kita jangan diracuni oleh film-film dan tontonan-tontonan yang rusak, yang tidak baik, pergaulan, percakapan yang bisa merusak pikiran kita. Kita tidak bisa lagi diracuni oleh hal tersebut. Apalagi kalau tercengkerami oleh keinginan-keinginan tertentu. Bahkan sebelum tidur pun kita sudah harus mulai berdoa. Ya, dan waktu tidur sebelum terlelap kita bisa berdialog dengan Tuhan. Jangan berpikir apa yang Tuhan tidak mau kita berpikir. Jangan sampai Tuhan menghardik dengan kalimat, kamu memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kita diam, ya, menunggu apa yang Tuhan mau katakan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah merancang manusia untuk mewarisi kerajaan Allah. Kemuliaan bersama-sama Tuhan Yesus, ya, Roma 8:17. Ironis, banyak orang tidak sanggup berpikir lagi. Sudah terlalu worldly, duniawi, materialisme. Sudah terlalu terpengaruh oleh cara berpikir duniawi. Sejujurnya Bapak Ibu, kita juga sadar begitu. Maka marilah kita terus menggerus gairah dunia yang ada di dalam diri ini, ya, supaya kita bisa meraih kemuliaan yang Bapa janjikan atau yang Bapa sediakan. Sebagai orang tua, kita tentu mengerti bagaimana memberi yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, kita bisa memilihkan sekolah yang terbaik, pakaian yang baik, kendaraan yang baik. Bapa di surga sudah memberikan putra tunggalnya. Apalagi yang kita inginkan? Apa yang Bapa tidak rela berikan? Firman-Nya mengatakan bahwa kita akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Tapi sedikit sekali orang yang tertarik dengan hal ini karena dipandang masih samar dan belum pasti. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan sampai kita menyesal di ujung hidup di mana sudah tidak ada lagi kesempatan. Maka kalau Alkitab berkata asal ada makanan dan pakaian cukuplah, itu bukan berarti kita tidak butuh fasilitas yang lain. Maksudnya adalah kita tidak boleh fokus kepada apapun dan siapapun selain Tuhan, ya, dan kerajaannya. Yang lain adalah penunjang, ya, untuk
mencapai target kita, yaitu dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita harus memandang sebagai berkat yang berharga dan merasa sudah mewah ketika bisa makan dan minum, ya. Karena kemewahan kita yang sejati adalah kemuliaan yang akan kita peroleh. Sejatinya itu sudah kita miliki sejak kita hidup di bumi ini. Kalau kita terus bertumbuh menemukan kemuliaan, tidak dapat ditunda nanti, melainkan sekarang. Kita harus bersih dan mulia sejak dini, sejak saat ini. Jadi bagi orang percaya, kemewahan orang percaya ada, ya, terletak di balik kehidupan sekarang ini, yaitu dimuliakan bersama Yesus. Sekarang yang harus kita perkarakan adalah bagaimana kita memiliki gaya hidupnya Tuhan Yesus yang mulia itu, sehingga kita layak dimuliakan. Karena faktanya sedikit orang yang hidup sebagai anak-anak Allah. Sedikit orang yang mau berjuang. Di kalangan jemaat, rata-rata mereka menganggap gampangan saja untuk hal masuk surga. Tetapi bagi orang Kristen yang dewasa, program kita itu bukan masuk surga saja, melainkan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Rancangan Allah dalam hidup kita akan terpenuhi atau tergenapi kalau kita berjuang. Hidup dengan menjadi orang baik lebih dahulu, ya. Berdoa setiap hari, baca Alkitab. Jangan kumpul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Selanjutnya pasti Roh Kudus akan memimpin kita. Cara berpikir kita harus berubah total, sampai nanti kita mengerti bahwa menjadi Kristen itu bukan perbaikan moral seperti pendidikan budi pekerti atau seperti yang diajarkan oleh banyak filsafat, etika, dan agama, tetapi merupakan perubahan kodrat. Ya, berhubung perubahan kodrat ini memerlukan waktu yang panjang, maka hendaknya Bapak, Ibu, dan saya tidak menunda untuk mengerjakannya sejak hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.